Udah ya? Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berdiskusi tentang hasil kami. Terutama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Edi Artio Cisono. Lanjut. Nama saya adalah Renaldi Ramadan. Diopik. Nama saya Taufik Afdi Alfaruki. Ya, saya sendiri Rama Septiadi. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung berdiskusi. Oke, untuk yang pertama ya, ini kan kita akan diskusi soal kita mendapatkan pabrik, yaitu proses pembuatan. Nah, jadi untuk pertama adalah ada pemilihan jenis kayunya. Nah, pertama tuh jenis kayu itu pasti terdapat penyakit dong akibat kerjaan oleh ada faktor biologinya. Itu adalah bakteri atau jamur dapat pada kayu, dan ada di faktor biologinya itu ada di pekerja bakteri atau jamur dapat menimbulkan toksik. Adalah itu kondisi sangat langka berupa keracunan darah yang berbahaya akibat racun bakteri tersebut. Nah, jadi itu untuk pemilihan kayu ini juga mempunyai penyakit. Itu ada dua tadi disebutin, yaitu adalah faktor biologi dan ada faktor resiko dari PAK yang biologi tersebut. Ya, yang kedua ada pemotongan kayu. Dalam proses pemotongan kayu biasanya terdapat penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor fisika dan penyakit saluran pernapasan, yaitu debu-debu kayu yang berterbangan dari hasil pemotongan kayu. Yang kedua ada kebisingan yang disebabkan oleh pemotongan kayu. Resiko PAK yang diakibatkan oleh faktor fisika dan penyakit saluran pernapasan, yaitu 1. Pekerja yang terpapar debu-debu kayu yang bertebaran dapat mengakibatkan terjadinya penyakit paru-paru obstruktif. Yang kedua, kebisingan. Suara pemotongan kayu dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pendengaran telinga. Ya, next, Taufik. Oke, nah nomor 3, pembubulan kayu atau pulping. Dalam proses pembubulan kayu biasanya terdapat penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor kimia, yaitu terdapat asam sulfat dalam proses pembubulan kayu. Risiko penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh faktor kimia bisa jadi kayak pekerja yang terpapar asam sulfat dapat mengakibatkan kulit terbakar, iritasi pada mata, dan kerusakan saluran pernapasan. Oke, lanjut ke Edo. Oke, saya melanjutkan yang nomor 4, yaitu pencucian atau washing. Dalam proses pencucian atau washing, biasanya terdapat penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor kimia, yaitu pertama, dalam proses pencucian atau washing biasanya menggunakan bahan kimia seperti klorin dan bahan pemutih. Risiko PAK yang diakibatkan oleh faktor kimia, yaitu yang pertama, jika para pekerja terpapar klorin dapat menimbulkan terjadinya penyakit asma dan kanker. Dan yang kedua, pemutih yang terpapar oleh pekerja pada bagian kulit terus-menerus dengan zat kimia tersebut dapat mengakibatkan terjadinya dermatitis kulit. Oke, lanjut. Untuk yang kelima sendiri ada menyuling, itu pemisahan gumpalan selulosa menjadi serat. Nah, ini tuh dalam proses menyuling ini biasanya terdapat PAK yang disebabkan oleh faktor kimia. Nah, itu adalah dalam proses ini menggunakan bahan kimia seperti cairan pemutih, yaitu adalah white liquor. Itu
jika terkena resiko PAK yang diakibatkan oleh faktor kimia tersebut, itu bisa kayak terpapar cairan pemutih, itu dapat menimbulkan terjadinya iritasi pada kulit. Nah, ini juga ada bisa iritasi mata, dan ada kalau kita menghirup cairan pemutih kayak terus-menerus itu bisa jangka waktu panjang, yaitu adalah dapat mengiritasi paru-paru. Nah, itu untuk menyuling. Selanjutnya. Ya, yang keenam itu ada oksigen delignation. Penghilang lignin menggunakan oksigen. Dalam proses oksigen delignification, biasanya terdapat penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor kimia, yaitu terdapatnya klorin dalam proses oksigen delignification. Resiko PAK yang diakibatkan oleh faktor kimia yaitu jika ada pekerja yang terpapar klorin akan dapat menimbulkan terjadinya iritasi paru-paru, iritasi pada mata, dan iritasi kulit. Ya, next. Nomor 7 itu proses bleaching atau pemutihan. Dalam proses bleaching biasanya terdapat penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor kimia, yaitu di dalam ini terdapat bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti kloroform, metanol, dan formaldehida. Risiko dari faktor kimia ini yaitu pekerja yang terpapar kloroform dapat mengakibatkan kanker. Pekerja yang terpapar metanol dapat menimbulkan terjadinya mual, muntah, sakit kepala, pandangan kabur, kebutaan, kejang, kerusakan pada saraf otak, dan kematian. Pekerja yang terpapar formaldehida dapat mengakibatkan iritasi kepala dan membelah mukosa yang menyebabkan keluarnya air mata, pusing, tenggorokan terasa terbakar, dan serta kegerahan. Kita lanjut ke Edo. Oke, lanjut ke paper making. Proses membuat lembaran kertas. Dalam proses paper making biasanya terdapat penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor kimia dan faktor fisika, yaitu pertama, kebisingan yang disebabkan oleh mesin pembuat kertas itu sendiri. Yang kedua, terdapatnya bahan kimia yang berbahaya seperti kaolin dan juga ammonia. Risiko yang diakibatkan oleh faktor kimia dan faktor fisika, yaitu pertama, pekerja yang terpapar kaolin dapat mengakibatkan terjadinya iritasi pada kulit, iritasi pada mata, bahkan kerusakan saluran pernapasan. Yang kedua, pekerja yang terpapar ammonia dapat mengakibatkan terjadinya iritasi terhadap saluran pernapasan, iritasi hidung, iritasi tenggorokan, dan iritasi mata. Dan yang terakhir, pekerja yang terpapar kebisingan dari mesin pembuat kertas akan dapat mengakibatkan gangguan pendengaran, bahkan tuli. Oke, lanjut. Oke, yang ke-9 itu adalah kalender stack. Itu dalam proses kalender stack ini biasanya terdapat PAK yang menyebabkan oleh faktor kimia dan penyakit saluran pernapasan. Nah, itu ada kalau debu kertas yang dihasilkan dari proses kalender stack, terus terdapat senyawa dioksin di proses kalender stack. Nah, resikonya untuk PAK yang diakibatkan oleh oleh faktor fisika dan penyakit saluran pernapasan itu terdapat ada 2, yaitu adalah pekerja yang terpapar debu kertas hasil pengprepesan dapat menimbulkan iritasi mata pekerja dan juga bisa mengakibatkan penyakit paru-paru obstruktif. Nah, selanjutnya ini yang kedua adalah jika pekerja terpapar dioksin, ini tuh bisa mengakibatkan kanker, terus juga Clarence itu kayak jerawat disertai erupsi kulit dan kista gitu. Dan selanjutnya ada penurunan hormon reproduksi dan juga ada endometriosis. Dan yang terakhir ke-10 ada
Kopril, yaitu adalah pemotongan kertas. Itu dalam proses pemotongan kertas ini biasanya terdapat PAK yang mengakibatkan terjadinya penyakit saluran pernapasan, yaitu adalah debu kertas yang dihasilkan dari pemotongan kertas. Dan untuk resikonya sendiri, pekerja yang terpapar debu hasil pemotongan kertas dan dapat menimbulkan iritasi pada mata dan penyakit paru-paru obstruktif. Nah, itu adalah 10 analisis kita untuk PAK dari kelompok kita dari produksi kertas. Ada yang Terima mau kasih. ngasih kesimpulan tuh lebih baik apa namanya mencegahnya gimana? Esa gimana? Oke, sebentar ya. Oke, untuk masalah pencegahannya di bagian apa? Di mananya? Ya Kalau boleh tahu. kayak harus menggunakan APD lengkap gitu ya, biar nggak Biasanya kan kita terhirup juga debu gitu. kayak ada yang namanya segitiga untuk masalah gitu. Jadi APD itu emang salah satu pilihan terakhir. Sebelum itu kita harus kayak untuk para pekerja itu untuk waktu bekerjanya itu jangan terlalu apa namanya perbanyak gitu loh, kayak harus dikasih yang namanya keringanan untuk pekerja sendiri biar tidak terpapar gitu. Apakah ada pendapat lain dari saudara Edo dan saudara Top? Edo ada mau nambahin biar Mungkin ada yang kurang lebih tepat gitu. Mungkin ada tambahan dari Edo atau Topik. pendapatnya itu kan banyak yang terhirup ini apa tuh debu-debu, Bisa pendapatnya pakai gimana Dok? APD ya, Nah ya, seperti Topik, masker. nah pakai masker bisa tuh. Ada tambahan lagi Kalau untuk Edo Edo? yang kebisingan itu kan ada, bisa pakai apa Dok? Bentar. Namanya apa ya yang buat kebisingan itu? Oke. Mungkin Edo lagi mempersiapkan PPT. Mungkin bisa saya bantu jawab. Ya boleh Sa. Untuk penutup telinga ya, Ya. itu namanya earplug. Oh iya. Jadi itu kayak salah satu biar kebisingan tuh tidak masuk ke kuping gitu loh, ke pendengaran kita. Karena kan juga untuk di pabrik kertas sendiri kan juga kebisingannya juga cukup ekstrim lah ya. Iya. Jadi kita emang harus perlu earplug sendiri untuk Earplug, masalah APD-nya. Edo ada mau tambahan Edo? Oke, saya ingin menambahkan juga tentang nilai ambang batas kebisingan ya. Ya itu. Iya betul. Kalau menurut saya baca sesuai dengan nomor tenaga kerja, keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 51 tahun 1999 tentang batas kebisingan. Maksimum dalam area kerja boleh terpapar selama 8 jam kerja per hari tanpa menggunakan alat pelindung telinga yaitu 85 dB. Oke, ada yang menambahkan lagi tentang kebisingan? Baik batas, nilai ambang batas atau tentang APD? Opik mau ada tambahan lagi Pik? Sudah cukup. Oh, cukup ya. Esa? Sudah dibantu jawab oleh saudara Opik dan saudara Edo, dan saudara Edo juga cukup bagus ya untuk nilai ambang batas. Jadi kita juga mengetahui nilai ambang batas para pekerja untuk di berapa hertz gitu. Terima kasih Edo. Terima kasih Taufik. Ya udah Ada lagi yang ingin ditambahkan? cukup kayaknya diskusi hari ini.
diakhiri aja ya diskusi hari ini. Sudah cukup jelas kayaknya. Boleh. Ya, cukup sekian kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.